Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arman Surya Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi seputar berita terkini yaitu rilisnya kartu grafis RTX 3050 untuk versi desktopnya. Untuk sebelumnya RTX 3050 ini lebih ditujukan untuk laptop ya. Jadi nanti versi laptopnya lebih lebih kecil dan tidak ada heatsink yang begitu besar. Sehingga cukup, prosesornya aja, prosesor dari, kartu grafis ini sendiri. Dan fungsi dari kartu grafis ini, yaitu sebagai penerjemah hasil komputasi dari CPU atau Central Processing Unit di sini, sebagai otak dari komputer itu sendiri. Biasanya CPU itu sudah ada yang sudah include, VGA, namun ada yang belum. Itu tergantung dari proses produksinya karena satu wafer itu, satu lempengan itu kan dicetak. Nah, ada yang kualitasnya bagus, itu sudah include semua, mulai dari CPU-nya, VGA-nya, dan ada yang mengalami sebuah kecacatan dan itu memerlukan kartu grafis tambahan. Seperti ini gambarannya. Jadi, untuk yang bawaannya dari CPU itu sendiri terkadang kualitasnya kurang begitu bagus ya. Jadi terkadang memerlukan kartu grafis tambahan supaya performanya lebih meningkat. Jadi gambar yang dihasilkan di layar itu bisa lebih jernih, lebih tajam, dan lebih bagus, lebih enak dilihat. Kartu grafis ini sendiri berfungsi untuk merender sebuah video maupun foto. Jadi sangat penting sekali ini untuk editing ya. Mengingat pada tahun 2020, 2021 merupakan titik krisis di mana susahnya mencari sebuah kartu grafis yang murah dan bagus. Untuk sebelumnya sih lebih didominasi RTX 3060 dan versi ke atasnya, dan 3050 ini lebih fokus untuk ke laptop, dan sekarang sudah ada versi desktopnya. Dengan harga yang sudah terjangkau, yaitu mulai dari 4.300.000, namun saya cari di marketplace itu sekitar 5 jutaan ke atas ya, mungkin sudah mulai ditimbun kembali. Jadi apabila ada mendapatkan harga di angka 4.300.000 ini ya sudah harus wajib dibeli. Karena kualitasnya ini nanti dibandingkan dengan 1650 ini lebih bagus. Jadi kelebihan dari RTX ini yaitu GPU tercepat di dunia dengan arsitektur Nvidia Ampere, kartu grafis paling realistis dan mendalam dengan teknologi ray tracing generasi kedua, ini sangat bagus sekali, dan performanya yang dipercepat dengan AI, Artificial Intelligence, menggunakan Nvidia DLSS dan sistem latensi rendah, Nvidia Reflect, pengalaman terbaik untuk setiap game, driver siap game. Ini penting sekali sih apabila kita membeli kartu grafis harganya murah, hanya hanya murah saja namun kartu drivernya tidak lengkap itu sangat menyulitkan sekali nantinya. Dan dibuat untuk live streaming dengan encoder Nvidia, ini penting sekali untuk para editor, editor video. Jadi nanti bisa lebih cepat untuk merendernya. Dan suara dan video yang disempurnakan AI dengan aplikasi Nvidia Broadcast ini penting sekali. Dan percepat proses kreativitas Anda, Nvidia Studio. Kelebihan dari Nvidia ini ya semua ekosistemnya sudah dibangun semua dibandingkan dengan kompetitornya yang sudah mengikuti juga namun kualitasnya masih kurang bagus dibandingkan Nvidia ini. Dan ini perbandingan performanya RTX 3050 dibandingkan 1650 dan 1050. Dua pilihan kartu grafis 1650 dan GTX 1050 ini merupakan alternatif di tahun-tahun kemarin ya. Karena sulit sekali mencari yang 2060 maupun 3060 ke atas ya. Tentu saja performanya di sini bisa menghasilkan di resolusi 1080p atau Full HD, high game setting, menggunakan prosesor i9 generasi ke-10 10900K
dengan RAM-nya 32 GB Windows 10 dengan mode RTX on, RT, plus DLSS Quality Mode. Di sini bisa kita bandingkan ya, dengan performa yang lebih bagus. Dan RTX it's on. Jadi ray tracing-nya ini sudah dikembangkan lagi menggunakan teknologi artificial intelligence. Jadi bisa digunakan di berbagai aplikasi dan bisa bermain di berbagai game. Tentu saja FPS-nya juga lebih tinggi yang dihasilkan. Ini perbandingan menggunakan teknologi ray tracing dengan yang tidak ya. Untuk yang biasa ini gambarnya masih kurang segar, sangat pucat sekali, sangat tidak hidup. Dan apabila sudah menggunakan teknologi ray tracing, gambarnya menjadi lebih hidup. Jadi diolah lagi dari kartu grafis tadi sebelum ditampilkan dan setelah diolah akan menjadi seperti ini hasilnya. Jadi ini membuktikan bahwa pentingnya menggunakan kartu grafis tambahan. Dan kemenangan ditentukan dalam hitungan milidetik. Latensinya rendah, berarti memorinya sangat bagus, responsif terbaik. Dan ada NVIDIA G-Sync dengan refleks. Dan driver siap game ini penting sekali untuk mencari sebuah driver, sebuah kartu grafis. Apabila tidak ada driver ini ya tidak bisa digunakan pada mestinya. Dan ada fitur lanjutan karena saat ini untuk fitur live streaming ini sangat dibutuhkan sekali. Jadi NVIDIA juga mengembangkan softwarenya dilengkapi dengan kemampuan streaming generasi berikutnya berkat NVIDIA Encoder yang dirancang menghadirkan performa kualitas gambar luar biasa. Ini perbandingannya setelah menggunakan software NVIDIA Encoder, gambarnya lebih bagus, lebih tajam, dan tidak ada perlambatan. Dan ada fitur lagi yaitu studio rumah yang didukung AI. Jadi NVIDIA itu sendiri membuat sebuah software untuk mendukung ekosistemnya, para editor, dengan aplikasi NVIDIA Broadcast, meningkatkan streaming langsung, obrolan suara, dan panggilan konferensi video ke tingkat berikutnya. Dengan efek AI canggih seperti penghilang kebisingan, ini penting sekali sih untuk penghilang kebisingan. Jadi ketika kita ngomong ini, noise yang mengganggu seperti suara angin, suara hewan, itu bisa di-reduce sehingga suara kita saja yang terdengar dan nanti suaranya bisa lebih renyah dengan latar belakang virtual dan lebih banyak lagi. Jadi teknologinya ini AI ini bisa membaca bahwa objek yang akan ditampilkan tuh pada bagian tengah dan yang belakangnya akan diblurkan. Jadi untuk kartu grafis ini lebih fungsinya ke merender sih lebih tepatnya. Apabila di prosesornya itu sendiri sudah ada VGA-nya, mungkin bisa digantikan dengan kartu grafis ini dan hasilnya bisa lebih jernih, gambarnya lebih bagus. Dan apabila belum ada ya bisa untuk menampilkan gambarnya. Ini bisa untuk merender adegan 3D yang kompleks, mengedit untuk video 4K. 3D ini sangat berat sekali ya apabila menggunakan VGA bawaannya. Bawaan prosesor biasanya agak lama, bahkan hampir setengahnya, misal di VGA bawaan laptop itu 20 menit, ini bisa terpangkas hingga 4 menitan, 4-5 menitan. Dan bisa untuk mengedit video 4K maupun streaming langsung. Ini spesifikasi dari kartu grafis RTX 3050 dengan NVIDIA CUDA Core 2560. Semakin banyak CUDA core-nya semakin bagus dan boost clock-nya 1,78 GHz. Ukuran memorinya 8 GB. Jadi untuk saat ini ukuran memori dari kartu grafis 8 GB ini sudah cukup ya. Kalau yang 4 GB itu biasanya untuk Full HD atau 1080p.
Kalau 8 GB ini untuk mendukung lebih besar lagi seperti 4K, bahkan bisa di atasnya. Dan jenis memorinya karena dikeluarkan pada baru-baru ini sehingga sudah menggunakan memori GDDR versi 6, generasi ke-6. Ini spesifikasi lengkapnya yang tadi core-nya 2560, bus clock-nya 1,78 GHz, base clock-nya 1,55 GHz, memori standarnya GDDR6 8 GB, sudah 128 bit. Ray tracing core-nya generasi kedua, tensor core-nya generasi ketiga, arsitektur NVIDIA-nya Ampere, mendukung DirectX 12 Ultimate, iya. Ini biasanya updatean sih. NVIDIA DLSS, iya, sudah mendukung. NVIDIA Reflex sudah mendukung. NVIDIA Broadcast untuk live streaming sudah mendukung. Dan PCIe Gen 4 sudah mendukung. Ini versi terbarunya PCIe. Biasanya sih bandwidth-nya ya, di tiap generasi itu semakin baru generasi semakin cepat bandwidth-nya, makin besar. Resizable bar, iya. NVIDIA GeForce Experience mendukung. NVIDIA Ansel, NVIDIA Freestyle, NVIDIA Shadow Play, NVIDIA Highlight, NVIDIA G-Sync, Game Ready Driver, NVIDIA Studio Driver, NVIDIA GPU Boost sudah mendukung, dan Vulkan RT API OpenGL 4.6 sudah mendukung. NVIDIA Encoder ini untuk editing sudah generasi ke-7. NVIDIA Decoder sudah generasi ke-5. Dan resolusi digital maksimumnya 8K ya, 7680 kali 4320 ini sudah 8K karena memorinya sudah 8 GB juga. Dan konektor tampilan standar HDMI, 2 DisplayPort, berbagi monitor bisa sampai 4 monitor, HDCP 2,3, temperatur GPU maksimum dalam Celcius 93. Ini untuk maksimumnya, namun biasanya normalnya sih nggak sampai 80 derajat ya. Apabila lebih dari itu, berarti fungsi fan-nya sudah menurun kualitasnya. Apabila tetap overheat, nanti bisa gosong kartu grafisnya. Dan konsumsi dayanya sekitar 130 watt, cukup kecil sekali sih untuk dayanya. Daya sistem yang diperlukan 550 watt, ini untuk PSU-nya. Power supply yang disarankan ya, minimal 550. Ini nanti masih, karena 550 watt untuk PSU itu kadang ada yang 80%, jadi cuma 80% dari 550 watt ini yang bisa dipakai, bahkan ada yang kurang dari itu. Apabila nanti kurang daya ya performanya kurang maksimal. Dan konektor daya tambahan 1 kali PCIe 8 pin. Dan itu saja yang ingin saya sampaikan seputar RTX 3050. Ini sudah dirilis di pasaran Indonesia untuk versi desktopnya. Apabila ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan seputar RTX 3050, silakan tulis di kolom komentar. Apabila ingin mengikuti video selanjutnya, silakan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.